Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Karmelia Lutfiati dengan NPM 211021099 dan rekan saya Ananda Marco Ramadan Sialagan dengan NPM 21110210877. kami di sini akan melakukan praktikum ekonometrika 1, yaitu mengolah data mini skripsi kami yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2008 sampai dengan 2022. Selamat menyaksikan. Untuk melakukan penelitian ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan data yang akan kita pakai untuk mengestimasi regresi antar model yang telah kita buat. Pastikan pada data yang kita gunakan ini sudah memiliki satuan yang sama. Jadi, satuan yang kami gunakan pada model ini merupakan juta rupiah. Dan variabel-variabel yang kami gunakan untuk variabel terikat. Yang pertama ada PDRB. Yang kedua untuk variabel bebasnya itu ada pajak daerah. Selanjutnya untuk variabel bebas ada retribusi daerah. Dan yang terakhir untuk variabel bebas ada belanja modal pemerintah. Untuk pengestimasi regresi antar variabel yang ada di dalam model, kami menggunakan software eFuse. Langkah-langkah untuk mengestimasi regresinya sebagai berikut. Yang pertama, kita salin terlebih dahulu data-data dari variabel-variabel yang digunakan. Kita blok semuanya, kita salin. Lalu kita buka eFuse. eFuse-nya terlebih dahulu, klik File, klik New, New File. Nah, untuk workflow structure type-nya, kami menggunakan data dari dua frekuensi. Dan karena ini data time series tahunan, maka frekuensinya annual, untuk start date-nya 2008, end date-nya 2022. Nah, selanjutnya kita tweaks, empty group, lalu masukkan data-data yang telah kita salin tadi. Secara manual, kita ubah saja. Ini seri A menjadi PDNB, seri 2 menjadi PD, seri 3 menjadi OD, seri 4 menjadi BNP. Selanjutnya kita ketik rock, lalu make equation. Di sini kita menggunakan linear, lalu untuk C-nya atau konstanta kita gunakan ke antara PDRB dan PD. Nah, metodenya yang akan digunakan adalah least squares. Baik, nah ini dapat hasil estimasi regresinya. Jadi interpretasi atas estimasi regresinya apabila variabel-variabel bebas seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal pemerintah itu sama dengan 0, maka PDRB yang didapat dari Provinsi Lampung sendiri itu sebesar 97.305.284 dengan asumsi ceteris paribus. Lalu masuk ke variabel pajak daerah. Apabila pajak daerah itu mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah, maka PDRB akan naik sebesar 55,71823 dengan asumsi ceteris paribus. Lalu untuk variabel yang kedua, variabel bebas yang kedua, retribusi daerah, apabila terjadi kenaikan 1 juta rupiah, maka PDRB akan meningkat sebesar 132,7449 juta rupiah. Lalu untuk BNP, karena notasinya ini minus, maka apabila terjadi kenaikan 1 juta rupiah pada variabel bebas BNP, maka akan menurunkan PDRB sebesar 7,126
316 juta rupiah. Lalu untuk R-square-nya sendiri ini bernilai sebesar 0,976360 atau variabel-variabel yang di atas itu uh, berkontribusi terhadap PDRB sebesar 97,636%. Dan sisanya itu merupakan hasil dari faktor-faktor atau variabel-variabel eksternal di luar model. Selanjutnya kita masuk ke uji statistik. Pada uji statistik ini, kami memiliki hipotesis yang dapat digunakan, yaitu apabila untuk H0, beta 1 lebih dari sama dengan 0, dan HA, beta 1 kurang dari 0. Pada uji T, kami menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau alfanya 5% atau 0,05 dan DF-nya itu 11. Didapatlah T tabel sebesar 1,796. Nah, ketika masuk ke variabel yang pertama yaitu PD. Apabila T statistik dari variabel PD ini bernilai 17,06234 karena T statistik variabel PD itu lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak, yang artinya secara signifikan variabel PD ini berpengaruh terhadap variabel PDRB. Selanjutnya untuk variabel bebas yang kedua RD memiliki T statistik sebesar 1,145478. Nah, karena T statistik dari variabel RD itu lebih kecil daripada T tabel, maka H0 dapat diterima, yang artinya variabel RD ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB. Yang terakhir ada variabel BMP. Nah, karena T statistik dari variabel BMP sendiri berada pada minus 1,099575 karena ini diuji di sebelah kiri, maka tes statistiknya itu lebih besar daripada T tabel, yang artinya H0-nya itu dapat ditolak, yang artinya dapat kita simpulkan bahwasannya variabel BMP ini secara signifikan berpengaruh terhadap variabel PDRB. Selanjutnya kita masuk ke uji F atau uji bersama-sama. Nah, uji bersama-sama ini memiliki tingkat kepercayaan sama 95%, yang artinya alfanya 5% atau 0,05. DF dari uji F ini 3,11, yang artinya yang didapat F tabelnya itu sebesar 3,71. Pada uji F ini memiliki asumsi untuk H0, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Dan untuk HA, beta 1 tidak sama dengan 0, beta 2 tidak sama dengan 0, atau beta 3 tidak sama dengan 0. Nah, karena F statistik itu lebih besar daripada F tabel, maka H0 dapat ditolak, yang artinya secara signifikan ketiga variabel di atas itu berpengaruh terhadap variabel PDRB. Mungkin bisa dilanjutkan ke Carmelia. Oke. Jadi setelah melakukan regresi untuk data-data yang akan diteliti. Oke, jadi setelah melakukan regresi untuk data-data yang akan diteliti saat ini, yaitu variabel terikatnya sendiri kan ada pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel bebasnya itu ada pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal sebagai variabel bebas kan. Nah, kita bisa dapat hasil regresi seperti yang tertera di layar saat ini. Ini hasil regresinya ya, setelah kita masukin data dari Excel. Langkah selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Uji ini untuk apa? Uji ini untuk memverifikasi bahwa asumsi-asumsi yang mendasari analisis regresi linear kita ini terpenuhi gitu. Jadi uji asumsi ini penting karena dalam analisis regresi linear itu terdapat beberapa asumsi klasik yang perlu diperiksa agar hasil analisis dari penelitian kita ini dapat dianggap valid gitu. Yaitu
beberapa pengujian itu ada uji normalitas, deteksi linearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, langkah pertama, kita akan melakukan pengujian untuk normalitas residualnya. Uji ini tuh dilakukan guna untuk mengetahui apakah pada modal regresi dalam penelitian ini residual sendiri memiliki distribusi normal atau tidak. Di mana model regresi yang baik itu kan harusnya terdistribusi secara normal. Nah, kalau di EVIUS untuk melakukan uji normalitas residual ini, kita bisa melakukannya dengan cara, tadi kan hasil regresi ini kan udah ada ya. Nah, kita jangan langsung mengoperasikannya ke hasil regresi yang ini, tapi kita harus menyimpannya terlebih dahulu yang hasil regresi pertama ini dengan cara kita nanti bisa di rename. Kalau saya jadi hasil regresi gitu. Nah, terus klik OK. Maka kan akan muncul seperti ini biasa. Terus jangan langsung di sini, tapi copy objek. Maka kan ada tampilan baru ya, ini. Nih, kita bisa mengoperasikan uji normalitas di sini. Pertama, klik View, pilih residual diagnostik, lalu cari yang histogram normality test. Nah, maka akan ditampilkan di layar seperti ini. Nah, kalau untuk uji normalitas residual ini, kita akan menggunakan Jarquerbera. Nih, yang paling pojok, ini Jarquerbera. Nah, kita bisa nyingkatnya juga dengan JB. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalkan JB-nya itu adalah senilai 0,0311179. Nah, sebelum lanjut pembahasan, kita juga perlu tahu hipotesis dari pengujian ini. Hipotesisnya sendiri yang pertama adalah hipotesis 0 atau H0-nya itu residunya tersebar secara normal, dan hipotesis alternatif atau HA-nya itu tidak tersebar secara normal. Dengan demikian maksudnya itu data residualnya itu tidak berdistribusi normal. Nah, di mana kita DF-nya sendiri itu di sini 2. Nah, terus dan alfanya sebesar 5% atau 0,05. Lanjut ke Jarquerbera ini, dia ini termasuk Ci kuadrat hitungnya. Artinya Ci kuadrat hitung di sini uh, dia sebesar Jarquerbera ini yaitu 0,0311179. Lalu untuk mengetahui Ci kuadrat kritisnya atau Ci square tabel, kita menggunakan DF dan alfa tadi, yaitu DF-nya kan sebesar 2 dan alfanya sebesar 0,05 sehingga menghasilkan Ci kuadrat kritis sebesar 5,99. Nah, dari sini kita bisa nyimpulin kalau Ci kuadrat hitung itu kan sebesar JB tadi yaitu 0,0311179 ini itu dia lebih kecil dari Ci kuadrat kritisnya yang sebesar 5,99. Maka Ci kuadrat ini berada di daerah penerimaan H0 yang artinya residu tersebar secara normal. Atau kita bisa juga melihat data terdistribusi secara normal atau tidaknya itu dengan melihat probabilitasnya. Jadi, kalau probabilitasnya bernilai lebih dari alfa, yaitu alfanya tadi kan 0,05, maka ini H0-nya diterima, yang berarti data residual berdistribusi normal. Nah, sedangkan kalau misalkan probabilitasnya bernilai lebih kecil dari 0,05, di sini maka H0-nya ditolak. Uh, Probabilitas di sini kan sebesar 0,984531 ya. Dengan nilai segitu, maka probabilitas itu kita bisa dapat menyimpulkan kalau dia itu lebih besar dari 0,05 sendiri. Maka dapat disimpulkan H0 diterima, sehingga model regresi kita residunya tersebar secara normal. Nah, sebelum lanjut ke asumsi selanjutnya, kita harus menyimpan ini terlebih dahulu. Ini normalitas. Saya ngasih namanya normalitas. Uji normalitas. Oke. Nah, baru kita kembali lagi ke yang hasil regresi tadi.
yang paling awal. Kita klik objek, terus copy objek, terus kalau udah kan maka tampilannya akan seperti ini. Nah, uji asumsi selanjutnya itu ada mendeteksi multikolinearitas. Nah, pendeteksian multikolinearitas ini digunakan untuk melihat model regresi kita ini tuh terdapat hubungan yang sempurna antar variabel independen atau enggak. Nah, untuk mengetahui ada atau enggaknya multikol ini, kita dapat melihat dari nilai variance inflation factor atau VIF. Nah, di mana nilai VIF-nya ini kan kalau dia lebih kecil dari 10 itu nunjukin nggak terjadi masalah multicall. Nah, sedangkan kalau misalkan dia lebih VIF-nya itu lebih besar dari 10, itu dia nunjukin ada masalah multicall di model tersebut. Nah, untuk mengetahuinya, langkah pertama di views itu kita klik view lagi, terus koefisien diagnostik, terus cari yang variance inflation factor. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dari data ini yang kita gunakan, kita fokusnya ke centered VIF ini. Nah, di sini kan dari masing-masing variabel bebas, PD, RD, BMP, itu eh, centered VIF-nya itu yang PD 1,704368, yang RD 1,898566, yang BMP 1,258179. Nah, dari ini kita bisa mengartikan bahwa ketiga variabel ini memiliki multikolinearitas yang rendah ya, karena dia dengan demikian kita bisa menyimpulkan kalau nilai VIF masing-masing variabel bebas tadi itu adalah kurang dari 10. Nah, maka model regresi dalam penelitian ini bisa disimpulkan tidak memiliki masalah multikolinearitas. Nah, lanjut ke uji asumsi heteroskedastisitas. Nah, sebelum itu seperti biasa kita rename, kita simpan dulu. Tadi kita pakai metode ini. Jadi saya namain itu. Lanjut, kita ke hasil regresi. Kita objek, terus copy objek. Nah, heteroskedastisitas. Itu kita di sini menggunakan metode White. Yaitu dengan klik view lagi dan lagi. Terus residual diagnostik. Cari, ada tulisan itu. Terus di paling bawah ada heteroskedasticity test. Klik. Nah, dari tes tipe ini kita pilih yang white karena kita menggunakan itu. Yang ini nggak usah diapa-apain. Terus klik OK. Nah, jadi ini ada tampilannya sepanjang ini. Dari banyaknya data yang dihasilkan, kita akan fokus ke sini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu hipotesis dari uji ini. Nah, hipotesis dari uji ini, kalau dia H0, dia homokedastisitas, atau bisa dapat dikatakan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Sedangkan kalau dia HA, dia heteroskedastisitas atau berarti dia ada masalah heteroskedastisitas. Jadi, bisa kita lihat di sini, yang nggambarin si kuadrat hitung itu adalah observasi dikali R square. Ini. Nah, itu dia senilai 7,926980. Sedangkan untuk melihat chi kuadrat kritisnya atau chi square tabel itu kita dengan DF dan kita melihat dengan DF dan alfanya lagi. Untuk DF itu dilihat dari banyaknya variabel independen atau variabel bebasnya. Nah, variabel bebasnya itu kita bisa melihat dari sini. Ini yang panjang ini. Nah, ini variabel bebasnya. Di sini ada 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi bisa dapat dikatakan DF-nya ada 9. Nah, untuk alfa tetap pakai 0,05 tadi. Selanjutnya, dengan DF 9 dan alfa 0,05 ini, maka untuk chi kuadrat kritis di sini, setelah melihat dari tabel,
itu senilai 16,92. Karena nilai chi-square hitung lebih kecil daripada nilai chi-square kritisnya, nah yaitu chi-square-nya kan tadi 0, hmm, eh, chi chi-square hitungnya itu kan tadi kan 7,926980. Sedangkan yang chi kuadrat kritisnya itu tadi kan 16,92. Jadi kan nilai chi square hitung itu lebih kecil daripada nilai kritis ya. Maksudnya nilai chi square kritis. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas. Tidak adanya masalah heteroskedastisitas ini juga bisa dilihat dari nilai probabilitas chi square. Nah, nilai probabilitas chi-square ini kita bisa lihat dari sini. Ini urutan sini. DF-nya 9. Totalnya ini di sini kita lihat 0,5415. Nah, atau 54,15% lebih besar dari alfanya sendiri, yaitu 5% atau 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau bisa dikatakan ia homokedastisitas atau tidak ada masalah heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan uji asumsi autokorelasi. Sebelum itu, seperti biasa, rename dulu, kita ganti ke tulisan heteroskedastis. Terus kita kembali ke hasil regresi tadi. Ini disimpan tuh supaya lebih mempermudah kalau untuk naruh di data penelitian nanti ya. Nanti tinggal kayak copy paste aja gitu, lebih mudah gitu. Nggak harus ngulang lagi. Nah, lanjut. Kita akan melakukan asumsi autokorelasi. Nah, ini dengan cara kita bisa klik view, terus kita klik residual diagnostic, terus cari yang tulisannya serial correlation LM test. Klik. Lux to include-nya itu tetap aja 2, gak usah diganti. Oke, klik oke. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa, hipotesis dari uji ini kita harus mengetahuinya, yaitu H0 itu tidak terdapat autokorelasi, sedangkan HA-nya itu terdapat autokorelasi. Pertama, kita bahas metode Bruce-Godfrey terlebih dahulu. Nih. Bruce-Godfrey serial correlation LM test. Nah, metode ini itu kita ngegunainnya menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau alfanya 5% kayak tadi, atau 0,05. Nah, DF-nya itu sama dengan 2. DF itu dari mana sih kalau di sini? Nah, DF itu dari lak tadi. Lak tadi kan 2, itu DF-nya berarti. Nah, dari DF dan alfa ini, DF-nya kan 2, alfanya 0,05, maka kita dapat mengetahui C-tabel atau C-kuadrat kritisnya itu sebesar 5,99. Dan chi-square hitungnya itu kita bisa lihat dari observasi dikali R-square ini tadi. Ini kan senilai 1,589589. Atau kita bisa bilang 1,58. Nah, hasil dari pengujian autokorelasi menggunakan metode Bruce-Godfrey serial correlation LM test ini, dia menunjukin kalau chi-square hitung sebesar 1,589589 ini dia lebih kecil dari chi kuadrat kritis yang sebesar 5,99 tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil regresi ini tidak terdapat autokorelasi. Juga karena nilai-nilai probability chi square-nya kan tadi sebesar, kalau di sini 0,4517. Ini nunjukin probabilitas chi square ini dia lebih besar dari alfa yang memiliki nilai 0,05 tadi.
maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak atau galap pada model tidak saling memiliki hubungan. Nah, dari sini untuk uji autokorelasi ini juga kita bisa menggunakan metode Durbin-Watson. Nah, Durbin-Watson ini ada di paling bawah. Ini dia paling bawah pojok kanan. Ini Durbin-Watson stat-nya sekitar 1,996742. Nah, nilai tersebut kemudian akan dibandingkan dengan nilai DL dan DU yang ditentukan berdasarkan jumlah variabel bebas K dan jumlah observasi N. Nah, nilai DL dan DU ini didapat dari tabel Durbin-Watson dengan tingkat signifikasi 5% atau 0,05. Ini bisa dikatakan ya alfa tadi gitu loh. Alfanya jadinya 0,05. Nah, di dalam penelitian ini kan jumlah variabel bebas, yaitu ada pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal itu ada 3. Nah, jumlah observasi kan dari rentang tahun 2008 sampai 2022 itu sekitar 15. Nah, jadi dengan demikian berdasarkan tabel Durbin-Watson pada buku Agus itu didapat nilai DL dan DU masing-masing adalah 0,814 dan 1,750. Nah, dengan demikian kalau dilihat dari statistik Durbin-Watson, di situ juga ada di buku Agus. Di sini kita bisa lihat rentangnya, yaitu dari dia tuh statistiknya itu dalam bentuk kayak kan ada garis, terus di paling kiri itu angka 0, lalu di sebelahnya ada DU, terus tengah-tengahnya angka 2, lalu di samping kanan angka 2 ini ada 4 dikurang DU, dan samping 4 dikurang DU ini ada 4 dikurang DL. Lalu yang terakhir yaitu pojok kanan, paling kanan, itu ada angka 4. Nah, dari Durbin-Watson statistik ini kita bisa menyimpulkan bahwa dari nilai DW itu sebesar 1,996742 itu berada di daerah tidak ada autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi baik positif maupun negatif. Baik, sekian video pratiko mini skripsi kami mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2008 sampai 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.